yang misalkan sebulan 1 juta ibu niatkan untuk haji, yang tadinya nggak niat haji 1 juta yang seharusnya untuk bayar rumah sakit atau berobat itu dihilangkan oleh Allah penyakitnya supaya bisa menabung. Mendapatkan misalkan 5 juta, nabung juta atau 2 juta, niat supaya Allah bantu semuanya agar disehatkan, ya. Itu dibantunya oleh Allah, itu bisa dengan hal apa aja. Apakah kita diberikan kesehatan agar supaya kita nggak berobat mengeluarkan uang, apakah anak ditenangkan supaya nggak terlalu minta jajan dan minta pergi, ya? Apakah istrinya yang ditenangkan supaya nggak terlalu banyak belanja, nggak pengen banyak belanja? Pengennya tuh nggak begitu. Iya, artinya ketika niat dengan nggak niat itu jauh berbeda. Niat jangan aja. Ya? Nanti ada. Yang tadinya bulanan buat ini itu tapi dihilangkan oleh Allah supaya dia bisa menabung. Dulu tahun 2015 saya pernah bawa di jemaah haji. Itu ada seorang ibu-ibu dari Solo. Dan ibu-ibu ini cukup sepuh, udah jalan pun agak membungkuk, ya. Ibu-ibu ini kerjaannya itu cuma nyetrika, gitu kan, di rumah-rumah orang, disuruh-suruh orang, ngepel. Tapi udah sepuh banget. Dan rumahnya pun nggak lebih dari 4x3, dia bilang. Ibu tahu dia bisa haji nabung berapa lama? Ibu-ibu ini menabung haji, dia niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menabung kurang lebih 21 tahun. 21 tahun dia menabung supaya bisa berangkat haji, dan Allah berangkatkan pada tahun 2015. Itu ibu itu tuh cerita sama saya tuh, dia tuh sampai menangis. Ya. Niat Bapak Ibu, kuatkan niat. Proses perjalanannya Allah yang akan mempermudah. Sebagaimana seperti kita contohnya, kalau kita menyuruh seseorang misalkan dulu ke tempat tersebut, yang memfasilitasi dia ke tempat tersebut, ongkos dan kendaraannya itu siapa yang menanggung? Kita. Yang menyuruh kan? Begitupun haji, Allah yang menyuruh, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Allah semuanya yang membiayai, Allah semuanya yang memberangkatkan. Tapi kalau kita niat kita setengah-setengah, niat kita nggak ada, gimana Allah ingin memberangkatkan? Ya? Karena yang namanya haji dan umrah itu benar-benar tamu-tamu Allah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya? Oh, ini apa namanya? Al-jihadu fisabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Itu hadisnya, ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang umrah, wafdullah, dia menjadi delegasi Allah, menjadi tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabu, mereka menyambut ketika Allah memanggil. Was'aluhum fa'atahum, dan Allah memberi ketika mereka meminta. Ini untuk orang yang haji dan umrah. Indah Bapak Ibu. Kita meninggal dunia dalam keadaan berhaji. Itu indah. Kita sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saya sering bilang, selagi ada kesempatan, ambil yang terbaik supaya kita bisa khusyuk dalam ibadah.
itu kita nggak tahu ya, kapan Allah memanggil. Kesempatan yang ini menjadi harapan. Karena banyak juga orang yang banyak uang sampai sekarang belum bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Tapi banyak orang-orang yang nggak mampu bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu maknanya itu semuanya itu panggilan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita berada di Masjidil Haram, masjid yang agung. Minta kepada Allah ketika tahajud, ya Allah, minta kepada Allah supaya haji tahun ini atau tahun depan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita terus niat benar baik-baik agar diberangkatkan untuk ibadah haji, caranya dari mana itu nanti Allah yang tahu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak tahu dari mana datangnya. Niatkan dari sekarang, nabung pelan-pelan. Terkadang ketika kita mulai nabung dari sesuatu hal yang kecil, terkadang ada aja datang rezeki yang besar. Kalau kita sudah niat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa kita lihat di sebelah kanan kita. Ini ada sebuah tembok bangunan kecil, tembok kecil, ya. Ini merupakan sedekah dari seorang wanita solehah, seorang wanita yang dermawan, ya, yang luar biasa. Beliau itu menyedekahkan dengan uang pribadinya, menyalurkan pipa air dari Turki sampai ke sini. Karena ketika itu Mekah sedang keadaan proses kekeringan yang luar biasa, para jamaah haji kekurangan air. Sehingga berinisiatif seorang wanita salehah ini membuatkan pipa air, menyambungkan dari Turki itu sampai ke sini dengan uang pribadinya. Ya. Subaidah. Kita berpuasa. Terus kita dengan apa? Ya. Kita bisa bersedekah dengan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, ya. Yang bagi mewakaf Al-Quran, ya. Sehingga bisa ditaruh di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Itu bisa menjadi amal jariah. Karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tutup mungkin ketika pada hari kiamat. Selagi umat Islam ada, masjid itu akan selalu terbuka dan banyak para jamaah yang membaca Al-Quran. Huruf-huruf yang dibacakan oleh para jamaah haji dan umrah itu menjadikan nilai ibadah untuk orang-orang yang berwakaf Al-Quran. Investasi akhirat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tepat berada di sebelah kanan kita adalah Muzdalifah. Di sini pada tanggal 9 Zulhijjah malam sampai pagi tanggal 10 Zulhijjah para jamaah mabit tidur menginap, ya, di Muzdalifah dan sekaligus mengambil batu kerikil untuk persiapan melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di sini ada Masy'aril Haram, masjid yang dimana ketika Rasulullah SAW beliau juga nabi. Nah, sebelah kanan kita
Jadi Musdalifah itu posisinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nggak pakai tenda. Enggak pakai tenda. Pakainya cuma sejadah, bawa masing-masing, karpet masing-masing, tidur. Ya. Itu juga kalau pulas. Karena banyak orang, ratusan ribu. Itu pagi, dan ketika waktu adzan berkumandang selesai dan sholat subuh, mulai para jamaah mulai menuju bertolak untuk menuju ke Mina. Mudah-mudahan ibu dan bapak semua bisa melaksanakan ibadah haji tahun besok. Amin. Bersama amatur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahnya amatur juga membuka paket furodah ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, jadi Berapa ibu? bermudah semua. Pak Ustadz ada yang nanya berapa katanya? Berapa? Iya. Wah, ini ownernya yang perlu menjawab sebenarnya. Ada di resepsionis kita tuh. Ada berapa? 23.000 USD. 23.000 USD, murah banget Bapak Ibu. Pak Bambang, 23.000 murah banget. Murah banget. Murah, Raudah. karena ganjarannya tuh luar biasa. Uang apa sih uang itu? Maksudnya 150 juta. ketika habis, ya nyari lagi gitu kan? Prinsipnya gitu kan? 23.000. Ada beli apa namanya? Digunakan jalan Allah, Bulannya habis 14. ada lagi. Itu kan prinsipnya kan gitu kan? Ketika nggak punya uang, dan lagi. Gitu kan? Yang tidak bisa dicari itu cuma kesempatan dan kesehatan. Itu yang mahal. Itu yang nggak, yang triliunan tuh nggak bisa dibeli. Kesehatan tuh nggak bisa. Triliun tuh nggak bisa. Kesempatan ya, dan kesehatan. Udah waktunya sakit ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dari Musdalifah kita bertolak menuju ke Mina. Dan ini adalah Mina di depan kita, Mina Jadid atau Mina baru, hasil ijtihad para ulama. Karena Mina sudah terlalu padat dan penuh, berijtihadlah para ulama membuka Mina baru atau Mina Jadid. Nah, inilah Mina di mana kita tinggal atau bermalam di sini dan mulai tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 di hari tasyrik. Nah, udah ngebayangin Bapak Ibu ya? Ya Pak Ustadz. Udah ngebayangin haji? Nah, itu indah. Pokoknya kalau haji itu Masya Allah, para mengucapkan semuanya takbir. Ustaz dari Jakarta jalan kaki. Nggak naik bis. Oh naik bis. Ini jalan kaki. 23.000 tuh, 23.000 USD. Berarti berapa? 400 jutaan. Berapa? 200 jutaan. Wah, itu udah murah, udah bagus. 400. 400. 380 sekian. Oh, murah kan? Murah Ustadz. 500 masih Itu kembali. kalau kita ikut travelnya Insyaallah murah. anaknya siapa itu namanya, Yusuf Kala atau siapa? Yang 950 juta Buset. naik private jet. Ah, itu wah, udah tinggi sebenarnya. Ini udah 23.000. Alhamdulillah termasuk standar ya. Halal. Halal, halal. Nah, ini Insya Allah nah, nanti pas posisi Mina yang melihat lebih jelas itu nanti ketika kita berada di atas jembatan ya. Nah, itu sebelah kiri kita yang ada di atas gunung, di atas bukit, itu merupakan Qasr ya, Qasr atau istana raja. Ketika raja ingin mengunjungi wilayah Mina Arafah, melihat keadaan para jamaah haji dan umroh, itu beliau melihatnya dari atas bukit tersebut. Nah, itu tempat kerajaan. Di sini katanya ya, di tempat berada di sebelah kiri kita ada sebuah bangunan kecil kelihatan.
kelihatan Bapak Ibu? Arah jam 11, arah jam 11. Arah jam 11 kelihatan? Di atas. Ada logo. Ya, Logo. saya juga belum kelihatan. Itu tuh gue tuh. Nah, itu tugu kecil. Tugu kecil itu merupakan tanda bekas sejarah bahwasanya pernah terjadinya akan penyembelihannya Nabi Ismail oleh Ibrahim. Nah, di situ tempatnya. Batu yang ada lubang kecil di atas. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sebelah kiri di atas. Itu dia tuh ya. Ah, itu dia. Ah, iya. Nanti dan mungkin akan berpikir kembali mana yang harus diambil, haji seperti apa yang harus diambil, itu nanti saya kasih tahu tenda-tendanya. Nah, Furodah itu lebih kepada antriannya lebih cepat gitu. Pak Ustadz, doain juga kita Pak Ustadz, satu bis ini Haji Furoda. Amin ya Rob. Satu di sini Furodah semua insya Iya, Allah. amin. Bisa ketemu lagi. Amin. Yes, malam. Ketemu saya. Luar biasa. Ya, iya. Pakai amatur ya pasti. Lah terus yang nggak ikut bisnya? Abang tak. Udah bangun nih. Bangun bang. Ini tadi nggak bisa ngomong karena megang ini nih. Oh iya. Sengaja. Biar aktif lagi ya Mas. Bapak Ibu, itu yang di depan kelihatan? Oh iya, ini bisa yang depan agak tinggi, jadi yang di belakang nggak kelihatan. Nanti bisa kita lihat ketika kita sudah berada di atas jembatan. Itu terdapat sebuah bangunan sebelah kiri yang seperti bangunan stadion. Itu adalah Jamarot, tempat para jamaah haji melontar umroh. Tuh, jadi kalau haji dan umroh itu proses ibadahnya itu ritualnya itu beda. Ya. Kalau umroh itu kita 2 jam selesai, 2 sampai 3 jam selesai. Kalau haji berhari-hari ya. Nah, ini Bapak Ibu kiri kanannya bisa kita lihat bagaimana luasnya Mina. Dan sebelah kiri kita itu adalah Jamarot. Dan dekat di Jamarot, di maktab-maktab tersebut itu adalah wilayah untuk tenda-tenda Furodah maupun Haji Plus. Dekat kurang lebih di situ. Ada juga yang Furodah agak ke sini, gitu kan? Jadi masing-masing paketnya. Tapi kelebihan dari Haji Furodah adalah antrinya itu nggak ada, tanpa antri. Kalau Plus masih antri, kalau Furodah sudah enggak, karena dia langsung dari kerajaan ya. Bisa Furodah gitu lah namanya. Nah, kalau yang reguler, Ibu belum tahu di mana tendanya? Reguler itu tendanya di sebelah bukit ini nih, depan kita nih. Belakangnya. Alhamdulillah. Di belakang bukit ini nih Bapak Ibu. Terakhir di terowongan ya. Tendanya. Masuknya dari terowongan itu. Masuknya dari atas di jembatan, ini kan jembatan nih. Nah dari sebelah kanan tuh, yang di atas jembatan itu sebelah kanan itu tembus dari sana nanti. Melewati 2 terowongan. Nah itu makanya saya sangat menyarankan ya kalau bisa selagi masih muda berangkat langsung ya, karena orang haji untuk reguler itu hampir 30 tahun ya kalau nggak salah. Karena saudara saya aja sepupu berangkat tahun 2051. Tahun 2051 dia bilang umur 70 tahun. Saya bilang sampai enggak itu 70. Ya. 70 tahun berangkat tahun 2051 itu bisa kebayang nggak sih Bu, angkanya itu 2051. Sekarang aja baru 2023 kan, berangkat 2051. Itu luar biasa itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat nanti sebelah kanan kita nih ya, ada turunan. Bentar lagi. Nah, ini lihat sebelah kanan. Nah, yang di bawah itu adalah tenda Indonesia Raya tercinta yang jauh. Alhamdulillah. Ya, di sini Indonesia, Malaysia, pokoknya Asia di sini. Daerah sini. Dan itu ketika mau Jamarot itu harus mengunjungi bukit yang tadi yang saya bilang. Ya mungkin makan waktu kurang lebih
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita beberapa destinasi kita sudah lewati ya. Karena seperti Musdalifah, Mina dan Jambalan itu memang tidak bisa dikunjungi untuk para jamaah umrah, hanya kecuali hanya lewat. Cuma kita diberikan kesempatan untuk melihat wilayah Arafah, Musdalifah, Mina dan Jambalan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menuju ke Museum Wahyu ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nada." Faqala, "Wa ma nadamatuhu ya Rasul?" Qala, "In kana muhsinan nadima an la yakuna ibadah, wa in kana musian nadima an la yakuna nazar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min ahadin yamutu illa nada." Tidaklah seseorang itu di antara umatku meninggal kecuali dalam keadaan menyesal. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatuhu ya Rasul?" Apa penyesalan itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ingkana, jika engkau adalah orang yang baik, maka engkau akan menyesal kenapa ketika dunia tidak ditambah lagi kebaikannya. Dan jika kalau engkau adalah seorang maksiat, engkau akan menyesal kenapa tidak bertobat sebelum datangnya maut." Ini dua penyesalan yang pasti akan dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Selagi di dunia, manfaatkan waktu sebaik mungkin, isi waktu-waktu semuanya dengan ibadah. Ada sebuah pesan dari salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Pesan yang merupakan, menurut saya pesan ini luar biasa. Ya.
untuk supaya kita berpikir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan, wa inna al-akhirah qad irtahalat muqbilatan. Wa likulli minhuma banun, fakunu min abna'i al-akhirah, wa la takunu min abna'i dunya. Fa inna al-yawm amalan wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la amal." Ini pesan sahabat tercintanya Nabi Muhammad SAW, pesan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbiratan," sesungguhnya dunia ini akan beranjak pergi. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilatan, dan sungguh akhirat itu akan datang. Walikulli minhuma banun, keduanya mempunyai anak-anak, mempunyai pengikut. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawm, karena sesungguhnya hari ini amalun wala hisab, adalah waktunya beramal dan tidak ada masa perhitungan amal. Wa ghadan, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, hisab wala amal, adalah masa perhitungannya amal dan tidak ada lagi untuk beramal. Artinya selagi kita di dunia ini adalah masa-masa kita untuk memperbanyak amal, bukan masa-masa perhitungan amal. Karena ketika kita sudah di akhirat, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tempat kita ya. Kita sudah sampai ke Museum Wahyu ya. Siap?